Gita Mahatmya Keagungan bab 10. Dewa Siwa berkata, "Wahai kekasihku Parwati, sekarang aku akan menceritakan keagungan bab 10 Srimad Bhagavad Gita kepadamu. Sebagaimana juga disampaikan oleh Sri Wisnu kepada Laksmi Dewi, uraian yang merupakan jenjang menuju dunia spiritual. Di Kasipuri hiduplah seorang Brahmana bernama Dirabudi, yang kucinta sebagai aku mencintai Nandi, tungganganku. Ia selalu hidup damai dan semua inderanya mantap dalam mengagungkan Sri Krishna. Kemanapun ia pergi, aku menemaninya dengan penuh kasih, agar aku dapat melindungi dan melayaninya. Melihat kelakuanku yang demikian, adikku yang setia, Bringiridi, bertanya kepadaku, pertapaan dan kegiatan saleh macam apa yang telah dilakukan oleh penyembah agung ini, sehingga Anda sendiri bersedia melayaninya? Mendengar pertanyaan Bringiridi, aku menjawab sebagai berikut. Suatu ketika di Kailas Parwata, di sebuah taman yang bernama Punak, aku sedang duduk-duduk menikmati cahaya rembulan dan tiba-tiba datang angin kencang, membuat pepohonan bergoyang dengan suara bergemuruh. Lalu muncul sebuah bayangan di sekeliling, seolah-olah sebuah gunung sedang bergerak. Tiba-tiba di langit muncul seekor burung yang amat besar berwarna seperti awan hujan. Akibat kepakan sayapnya, pepohonan bergoyang dan debu-debu berterbangan. Tak disangka burung itu mendarat di tanah, lalu bersujud dengan penuh hormat kepadaku, seraya mempersembahkan setangkai bunga padma. Kemudian ia berkata, "Wahai Mahadev, segala pujian bagi Anda, naungan bagi semuanya. Keagungan Anda tiada batasnya. Anda adalah pelindung para penyembah Tuhan yang telah mampu mengekang indera-indera mereka. Andalah yang paling mulia di antara para penyembah Sri Krishna. Insan-insan agung seperti Brihaspati senantiasa memuji keagungan Anda. Bahkan Anantasesa yang berkepala ribuan tidak mampu menguraikan keagungan Anda sepenuhnya. Lalu apalah artinya seekor burung seperti hamba dengan kecerdasan yang remeh?" Setelah mendengar doa-doa pujian burung tersebut, aku bertanya, "Siapakah dirimu dan dari mana asalmu? Engkau mirip seekor angsa, namun warna badanmu mirip burung gagak." Burung itu menjawab, "Ketahuilah bahwa aku adalah angsa tunggangan Dewa Brahma. Aku menceritakan kepada Anda penyebab badanku menjadi hitam. Tak jauh dari Saurashtra Surat ada sebuah danau yang indah, dan dari sanalah asalnya bunga padma kayangan yang indah. Aku telah menikmati tinggal di sana selama beberapa waktu. Begitu aku hendak terbang dari tempat itu, tiba-tiba aku jatuh ke tanah dan warna badanku berubah menjadi hitam seperti ini. Ketika itu aku mulai merenung, bagaimana aku bisa jatuh dan bagaimana badanku yang putih seperti campur berubah menjadi hitam. Saat berpikir seperti itu, aku mendengar suara yang datang dari bunga-bunga padma di danau itu. Wahai angsa, bangunlah, aku akan memberitahu mengapa engkau terjatuh dan badanmu berubah menjadi gulita.
Kemudian aku bangun lalu menuju ke tengah-tengah danau, di mana terdapat 5 bunga padma yang indah luar biasa. Dari kelima bunga itu muncul seorang perempuan yang amat cantik. Seusai mengelilingi dia, aku menanyakan penyebab terjatuhnya diriku. Ia menjawab, "Wahai angsa hitam, saat terbang, engkau terbang di atasku dan akibat dari kesalahan ini, sekarang badanmu telah berubah menjadi hitam. Ketika aku melihat engkau terjatuh, aku merasa iba sehingga aku memanggilmu agar datang ke sini. Saat aku membuka mulut, aroma yang keluar dari mulutmu mampu menyucikan seketika 7.000 lebah yang langsung berhak untuk memasuki alam kayangan. Wahai Raja para burung, penyebab aku memiliki kekuatan seperti itu, aku ceritakan kepadamu. Sebelum kelahiran saat ini, pada 3 kelahiran sebelumnya, aku lahir dalam sebuah keluarga Brahmana dan namaku adalah Sarojawardhana. Ayahku selalu mengajari prinsip-prinsip kesucian dan ketika menikah aku melayani suamiku dengan setia. Suatu hari aku menemukan seekor maina, seekor burung hitam, dan karena memandanginya, pelayananku terhadap suamiku menjadi terpengaruh. Membuat suamiku murka lalu mengutukku, "Wahai perempuan nista, engkau akan menjadi seekor maina dalam kelahiranmu berikutnya." Dalam kelahiran berikutnya aku menjadi seekor maina, namun karena mengikuti prinsip-prinsip kesucian dengan tegas, aku memperoleh kesempatan bertemu dengan beberapa resi yang memeliharaku di pasraman mereka. Salah seorang putri resi itu senantiasa merawatku. Saat tinggal di sana, setiap pagi dan sore aku mendengar pembacaan bab 10 Srimad Bhagavad Gita, yang menyebabkan pada kelahiran berikutnya aku mendapatkan badan apsara di kayangan dengan nama Padmawati. Suatu hari, aku berjalan dengan sebuah pesawat udara terbuat dari bunga dan aku melihat bunga Padma yang indah di danau ini. Saat datang ke sini aku mulai bersenang-senang di air. Pada saat itu Durwasa Muni tiba dan melihatku telanjang bulat. Lantaran takut kepadanya, aku segera mengambil wujud 5 bunga Padma. 2 lenganku menjadi 2 bunga Padma dan 2 kakiku menjadi 2 bunga Padma. Sisa badanku yang lainnya menjadi bunga Padma yang kelima. Dari mata Durwasa Muni api mulai memancar. "Wahai orang penuh dosa, engkau akan tetap dalam wujud itu selama 100 tahun. Setelah mengutuk diriku, Durwasa Muni menghilang. Tetapi untungnya aku dapat mengingat bab 10 Srimad Bhagavad Gita, dan hari ini aku terbebas dari kutukan itu, sebab engkau melangkahiku, jatuh ke tanah, lalu badanmu berubah menjadi hitam. Namun jika engkau mendengar dariku bab 10 Srimad Bhagavad Gita, engkau akan terbebas dari keadaan ini." Setelah selesai mengucapkan bab 10 Srimad Bhagavad Gita, Padmawati pergi dengan sebuah pesawat udara menuju Vaikunta. Kemudian aku datang ke sini dan mempersembahkan bunga Padma yang indah dari danau itu kepadamu. Dewa Siwa berkata, setelah angsa hitam itu mengakhiri cerita, selekas itu pula ia melepaskan raganya, lalu lahir dalam sebuah keluarga Brahmana sebagai Dira Budi, yang sejak masa kanak-kanak selalu mengucapkan bab 10 Srimad Bhagavad Gita. Siapapun yang mendengar pengucapan itu darinya mencapai darsan kepada Sri Wisnu yang membawa sangka dan cakra. Siapapun yang mendengar pengucapan itu, baik mereka jatuh atau kecanduan minum minuman keras
atau bahkan merupakan pembunuh Brahmana, mereka akan mencapai darsan Sri Wisnu yang membawa sangkal dan cakra. Oleh karena itu, wahai Bringiridi, aku selalu melayani Dira Budi, Parwatiku tersayang. Baik ia seorang lelaki ataupun seorang perempuan, sanyasi dan grahasta, sesungguhnya bagaimanapun keadaan seseorang, jika ia mengucapkan bab 10 Srimad Bhagavad Gita, ia akan mencapai darsan Sri Wisnu. Itulah keagungan bab ke-10. Semoga bermanfaat.